Kejadian ini sungguh terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Saat perjalanan saya menjalankan tugas sebagai konsultan untuk membina para petani di daerah pedalaman Papua Barat. Perjalanannya harus saya tempuh, saya naik pesawat berangkat dari Yogyakarta itu malam hari sekitar jam 9 malam dan harus transit di kota Makassar. Di Makassar transit cukup lama, jadi sempat sholat di Makassar, sempat tidur juga, makan di lounge-nya Garuda cukup lama. Baru setelah itu sekitar jam 3 pagi terbang lagi menuju kota Manokwari. Transit sebentar di Sorong, baru perjalanan berlanjut ke Manokwari. Dari Manokwari, tempat tugas yang diberikan kepada saya adalah untuk membina petani di daerah kabupaten baru yang namanya Bintuni, Teluk Bintuni. Menuju kota Teluk Bintuni itu ada 2 jalan. Yang pertama jalan darat, itu harus ditempuh melalui jalan darat yang jalannya belum diaspal, masih sebagian diaspal dengan tanah makadam yang tentunya tidak bisa dilalui oleh kendaraan biasa. Harus dilalui dengan mobil Hilux dengan roda yang besar, roda khusus. Sementara perjalanan kedua bisa ditempuh dengan pesawat Susi Air yang tentunya biayanya sangat mahal, hampir 2 jutaan rupiah. Karena masih ada waktu, dari jam 7 pagi itu perjalanan masih bisa kita tempuh, saya masih ada waktu, saya memutuskan untuk berangkat sore hari. Hitung-hitung perjalanan kalau malam itu sudah nggak lihat, bisa langsung istirahat sampai Bintuni masih bisa segar. Nah, perjalanan dari kota Manokwari menuju Teluk Bintuni itu saya tidak tahu bisa ditempuh semalam suntuk, tapi bisa ditempuh juga kalau lancar itu 8 jam. Putusan yang saya ambil adalah berangkat. Akhirnya sopir mengatakan, "Pak, berangkat menjelang maghrib aja, setelah sholat maghrib." Ya sudah, berangkat setelah maghrib. Perjalanan cukup panjang dan si sopir tidak pernah menceritakan apa yang akan terjadi di jalan. Hambatan apa saya belum pernah. Akhirnya perjalanan jalan jauh terus sampai agak istirahat, berhenti sebentar, itu ada gunung yang dikenal dengan Gunung Botak. Gunung yang tadinya hutan, tapi gunung itu sama sekali tidak ada tanaman bisa tumbuh. Mungkin kalau siang hari ini bagus, tapi bagi saya malam hari itu ada satu misteri yang saya tidak tahu kenapa tempat ini sunyi senyap. Jalan masih dari berbatuan. Mobil terus berjalan, akhirnya masuk setelah Gunung Botak itu masuk hutan-hutan kembali, pegunungan-pegunungan, tebing-tebing yang pohon-pohon masih lebat. Mulai di perkampungan yang sangat sepi karena listrik memang belum ada. Sampailah pada satu tempat, kanan kiri masih hutan. Si sopir berhenti karena ingin buang air kecil. Saya tidak menduga apa-apa, tidak punya pikiran apa-apa pada waktu itu. Karena satu mobil itu ada 4 orang, saya, sopir, dan 2 orang penumpang yang lain. Yang lain ikut semua pada turun. Suasananya sangat sepi, jalan agak sedikit menanjak tapi agak lebar, masih makadam dari tanah. Suasana betul-betul sepi, hanya suara
apa cangkrik atau belalang, saya nggak tahu, tapi suara krik 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 krik, suara binatang hutan. 3 orang semua turun mau buang air. Karena saya merasa sepi, ikutan turun tanpa punya pikiran apa-apa. Saya mengambil posisi di belakang mobil. Nah, di belakang mobil itu sebelah kiri jalan itu ada pohon besar banget. Mungkin kalau ternyata di pinggir jalan itu sebelah kiri itu jurang dalam, dan muncul tuh pohon tinggi banget, sangat tinggi. Nah, saya pas mau buang air, kok tiba-tiba pohon itu menyala tanpa, karena nyalanya itu terang kayak lampu neon, kayak kena lampu neon, nyala kayak kunang-kunang banyak banget, itu terang banget. Nah, karena saya tidak tahu, tak pikir ada mobil dari arah depan memancarkan cahaya sampai ke pohon itu. Tapi saya lihat ke depan tidak ada mobil yang lewat karena sangat sepi. Akhirnya saya panggil si supir namanya Anton. Mas Anton, saya tidak gitu. Mas Anton noleh. Begitu melihat pohon terang itu, pohon nyala dibilang orang sana. Begitu lihat pohon nyala itu, langsung si supir teriak, masuk mobil, semua masuk mobil, masuk mobil. Terus karena semua takut, teriakannya kayak orang ketakutan, semua lari ke mobil. Saya juga ikut lari, nggak jadi buang air, semua lari. Tek. Begitu dinyalakan mobil tetap standby nyala karena mobil solar Hilux. Jadi si sopir Mas Anton itu langsung tancap mobil sekenceng-kencengnya sampai nggak tahu berapa 25 kilo 35 kilo baru berhenti lagi. Begitu berhenti dia langsung, waduh, untung kita Pak, emang ada apa tuh pohon kok nyala? Saya pikir kan kunang-kunang yang begitu ribuan kunang-kunang. Enggak Mak, itu kalau di Papua dikenal dengan namanya, Mas Anton takut menyebut. Akhirnya dia menyebut, saya paksa menyebut, apa itu Mas Anton? Mangi-mangi. Mangi-mangi itu apa? Saya karena orang baru di Papua. Ternyata kalau di Jawa Timur itu mangi-mangi itu semacam santet. Jadi kalau cahaya itu kemudian nyerang ke sopir akan mati di situ sekaligus. Itu saya astagfirullahaladzim. Baru kemudian semua lega semua. Jadi 2 orang yang lain di samping aku itu semua tahu karena orang Papua, makanya ikut lari semua. Itu kejadian yang betul-betul terjadi di perjalanan antara Manokwari sampai Bintuni di tengah hutan. Dan saya bersyukur pernah lihat sekali, belum tentu orang lain ikut lihat yang namanya pohon nyala. Itu perjalanan pengalaman yang betul-betul bagi saya satu misteri dan takut, tapi ada satu pengalaman yang luar biasa. Itu cerita sesungguhnya yang terjadi sekitar tahun 2016.